Sumardi, Berkah, Chandra Dwi, Dion, Gita Adel, Fareh Al, Galih Adit, Galih Tri, Danang Adit, Khairul Amin, Marista, Maulana Alif, Maulana Sidik, Muhammad Sidik, Muhammad Uki, Nendra, Putra, Raffi, Rian Agus, Salsa Bila, Siti, Tegar Alan, Theo Andri, Theo Yosa. Jadi yang berangkat satu anak alfa, 4 naga. Kita balik ke materi yang kemarin sudah diterangkan pengertian. Kita ulang lagi. Teks yang akan kita bahas adalah teks editorial. Pengertiannya bisa disimak di situ. Teks editorial adalah teks yang ditulis oleh redaksi media. Teks ini merupakan pandangan dan sikap resmi suatu media terhadap peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Teks editorial juga dikenal sebagai tajuk rencana. Terus, fungsi teksnya, tolong Mas Rian dibacakan. Benar ya? Fungsi dari teks editorial adalah menanggapi suatu isu yang sedang beredar, memberikan saran dan melatih pembaca supaya berpikir kritis. Isu yang dibahas bisa berupa masalah ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, olahraga, dan lain sebagainya. Katen dulu. Iya, Bu. Belum minta segeso teksnya. Buat nama biar kita Tingkat bintang, Bu. bintang apa? Kalau itu kemarin ayo kakaknya keluarkan dulu. Yuk dibuka dulu. Paket halaman 54. 54 sudah dibuka? Di 54 itu ada struktur teks editorial seperti yang saya tampilkan di sini. Teks struktur yang pertama, enek apa Mas Bayu? Struktur yang pertama adalah baik. Pengenalan isu atau pernyataan pendapat dalam kurung tesis. Pengenalan isu atau tesis itu adalah bagian berisi sudut pandang penulis mengenai masalah yang dibahas. Pengertiannya tesis di garis bawah dulu di dalam paketnya. Pengenalan isu atau pernyataan pendapat bagian yang berisi sudut pandang penulis mengenai masalah yang dibahas. Yang kedua, Dion. Struktur yang kedua, Dion. Pengertiannya apa? Di halaman 54, silakan dibaca. Argumentasi adalah alasan atau bukti yang digunakan penulis untuk melakukan pernyataan dalam tesis. Alasan atau bukti yang digunakan penulis
sekaligus menjadi penutup dan teks dari teks editorial. Pernyataan atau penegasan ulang berarti itu sebagai apa? Penutup. Isu adalah pembuka. Argumennya isi. Pernyataan atau penegasan ulang adalah penutup. Mari kita ulang. Struktur teks editorial ada berapa? Yang pertama adalah pengenalan isu atau tesis. Yang kedua, tiga, pernyataan atau penegasan ulang. Putra, silahkan diulang. Pengenalan isu itu apa? Argumen itu apa? Pernyataan atau penegasan ulang adalah Pengenalan isu atau pernyataan pendapat tesis adalah bagian yang berisi supaya tulis mengenai masalah yang dibahas. atau pembuka. Yang kedua, Putra. Argumentasi. Ya. Argumentasi adalah alasan atau bukti yang digunakan penulis untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Terus yang ketiga, Pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Pada bagian ini argumentasi yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya ditegaskan kembali. Bagian ini terletak di bagian akhir sekaligus menjadi penutup dari teks editorial. nah, struktur editorial ada tiga: tesis, argumentasi, dan pernyataan penegasan ulang pendapat. Terus kita ke ciri-ciri argumentasi. Ada berapa di situ? Apa ya? Yosa. Bentangan tuh. Ciri-ciri teks editorial ada berapa yang di depan itu, Mas Yosa? Yang pertama adalah Isu yang dibahas sifatnya aktual, fenomenal, dan kontroversial. isu yang dibahas sifatnya aktual. Apa itu aktual, Bagas? Aktual. Kalau ada contoh berita, beritanya itu aktual, berarti apa? Nyata. Nyata. Oke. Dan fenomenal berarti apa? Fenomenal. Ada kejadian fenomenal di akhir-akhir ini. Berarti fenomenal itu adalah kejadian yang apa ya? Fenomenal. Sedang terjadi fenomenal sekarang adalah Palestina dan Israel. Berarti fenomenal Perang. apa? Viral. Fenomenal adalah viral. Kontroversial adalah seperti contohnya tadi, Palestina dan Israel terjadi apa? Perdebatan. Terus dua, Yosa. Sistematis dan logis. Sistematis dan logis. Sistematis siapa? Antara contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Secara sistematis berarti urut atau berurutan. Kalau logis masuk akal. Nomor 3, mengandung fakta dan argumentasi untuk mempengaruhi pembaca. Fakta kemarin sudah diterangkan. Fakta adalah kenyataan atau sudah terjadi. Argumentasi opini.
berita. Jangan ada yang bersambung ya. Yuk dicari dulu. Ini surat. Nanti ini buat dicari beritanya dulu, rekannya nanti pertemuan berikutnya. Ya.
Presentasi yang mana, Bu? Nanti presentasinya kalian contoh membaca teks editorial. Jadi caranya moco berita. Ini contohnya saya coba putar, tapi nggak ada. Nggak ada sound di rapat. Lokal. Nah, nanti silahkan membaca seperti ini pakai tes, nggak apa-apa. Putra. Ayo video. Kelompoknya kita silakan bawa hasilnya. 3 maju ke depan. 3 baru 1. Yosa kelompok Yosa maju Sa. 2 orang doang baca beritanya contoh. Ayo. Rian, Rosa baca. Yang lain perhatikan dulu ya. Terus saya bawa juga berita politik, olahraga sama apa. Ayo. Nah, tembak. Assalamualaikum. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi Kami dari kelompok 1 ingin ingin menyampaikan hasil hasil dari kelompok dari kelompok kami. kami dapat 3 berita. Kami dapat 3 berita Saya sekarang didudukkan. kita bisa mengukur total ekonomi. Itu berarti berita apa? Eko? Terus yang kedua. Indonesia tanpa fisik untuk hadapi Ekuador. Itu berita apa? Bola, Bola. raga, Yang ketiga. Golkar seirama dengan sejarah perjalanan bangsa. Nah, berita apa itu? Politik. Politik. Ini hasil dari kelompok pertama. Terdapat 3 berita. Dari hasil 3 berita, nanti kita buat poster. Kita tempel di kertas. Apa itu? Karton untuk pertemuan minggu depan. Sekarang hasilnya sudah disampaikan contoh berita. Nanti kita cari fakta dan opini di pertemuan berikutnya. Sekarang 1 kelompok lagi silakan presentasi hasil kelompoknya. Kelompok Marista silakan. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tak. Bravo kok. Udah. Putra maju Putra. Yo. Gak apa-apa. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan berita yang kami dapat. Ada berapa berita yang didapat? 3. Yang pertama, Berita olahraga. dunia. Tim peserta berlatih diberi layar. 2, Ekonomi.
Fakta atau opini? Karena sudah terjadi. Nah, itu contoh fakta. Ya, Farid. Apa yang dimaksud opini? Opini adalah pendapat. Contohnya, nanti pulang struktur dan pertanyaan tadi yang sudah saya jawab. Semoga pertemuan berikutnya kita dapat membuat tugas dengan maksimal. Pembelajaran saya akhiri cukup sampai di sini. Habis ini sholat zuhur jam 11:30. Silakan lepas sepatu dan siap-siap wudhu. Wassalamualaikum.